Bertemu lagi dalam Mapel Matematika. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis akar persamaan kuadrat ditentukan oleh nilai suatu diskriminan, di mana nilai diskriminan ini disimbolkan dengan huruf besar D dan dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ada 3 jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Yang pertama, jika nilai D lebih dari 0, yang berarti jika nilai diskriminannya sama dengan bilangan positif, maka persamaan tersebut mempunyai 2 akar berbeda. Jenis yang kedua adalah jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan mempunyai 2 akar sama atau dikatakan akarnya kembar. Dan yang ketiga, jika nilai diskriminannya kurang dari 0 atau nilai diskriminannya sama dengan bilangan negatif, maka persamaan tersebut mempunyai akar yang tidak real atau dikatakan imajiner. Contoh, kita perhatikan contoh yang pertama. Selidiki jenis akar x kuadrat ditambah 10x ditambah 25 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Pada pembahasan sebelumnya, Ibu sudah menerangkan apa itu nilai A, nilai B, dan nilai C. Saya ulang kembali, nilai A adalah koefisien dari x kuadrat. Kita lihat di sini x kuadrat. Karena tidak tertulis angkanya, maka itu berarti A-nya 1. Sedangkan B adalah koefisien dari X. Di situ angkanya 10, berarti B sama dengan 10. Dan C adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan tanpa variabel. Kita dapatkan nilai 25. Nah, kalau sudah kita dapatkan nilai A, B, dan C, maka kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. B kuadrat min 4 kali A kali C, maka sama dengan B nya saya ganti dengan 10, berarti 10 kuadrat dikurangi 4, A nya saya ganti dengan 1, dan C nya saya ganti dengan 25, maka berarti 10 kuadrat 100 dikurangi 4 kali 1 kali 25 sama dengan 100, berarti 100 dikurangi 100 sama dengan 10. Di sini kita tulis lagi nilai diskriminannya sama dengan 0. Berdasarkan jenis akar, maka kita simpulkan bahwa persamaan tersebut mempunyai 2 akar kembar. Agar lebih jelas, saya tambahkan lagi satu soal. Selidiki jenis akar x kuadrat min 2x min 35 sama dengan 0. Langkah-langkahnya sama. Pertama kita tentukan nilai A, B, dan C. Perhatikan tandanya. A sama dengan 1, B nya adalah negatif 2, dan C adalah negatif 35. Jika kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, maka kita dapatkan karena B nya negatif 2, maka di sini negatif 2 pangkat 2. Karena pangkatnya genap, maka didapatkan hasil positif. Min 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian negatif 4 dikalikan 1 dikalikan negatif 5. Maka kalau kita lihat tanda di sini, maka hasilnya adalah positif 140. Sehingga nilai diskriminannya adalah 144. Nah, 144 ini saya katakan sebagai bilangan positif. Berdasarkan jenis-jenis akarnya, jika diskriminannya sama dengan bilangan positif, maka di sini kita menyimpulkan persamaan tersebut mempunyai 2 akar real yang berbeda. Selanjutnya Ibu lanjutkan dengan rumus jumlah dan hasil kali. Ternyata dari akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, tanpa terlebih dahulu kita mencari akar-akarnya, kita bisa menentukan berapakah jumlah dari kedua akarnya dan berapa hasil perkalian dari kedua akarnya.
Kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat dalam bentuk umum itu adalah X1 dan X2. Maka jumlah dari kedua akar persamaan tersebut dirumuskan dengan min B per A. Sedangkan hasil kali dari kedua akar tersebut dirumuskan dengan C per A. Contoh, jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X min 1 adalah, saya ulangi, jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka tentukan nilai dari yang A X1 ditambah X2 atau jumlah kedua akar, yang B X1 kali X2 atau hasil kali dari kedua akar, dan yang C adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Untuk penyelesaiannya, nah sini yang perlu saya tekankan adalah bahwa setiap ada persamaan kuadrat kita harus bisa membedakan berapakah nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah di dalam soal ini kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan min 1. Untuk menjawab soal yang pertama, karena tanpa harus kita cari berapa akar-akarnya, langsung kita masukkan ke rumusnya. Untuk rumus jumlah X1 ditambah X2 di sini dirumuskan dengan min B per A. Karena B-nya kita dapatkan hasil 4, A-nya 1, maka min 4 per 1 untuk jumlah kedua akarnya didapatkan nilai min 4. Untuk yang B, X1 dikalikan X2, rumusnya adalah C per A. Maka kita masukkan min 1 dibagi 1 sama dengan min 1. Sedangkan untuk C ini perlu kita uraikan terlebih dahulu. Ini sebenarnya rumus ini kita dapatkan dari kita menguraikan perkalian dari X1, atau maksud saya pengkuadratan dari bentuk X1 ditambah X2 ya. Jadi kalau X1 ditambah X2 dalam kurung kita kuadratkan, maka akan kita dapatkan hasil X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat plus 2X1 kali X2, sehingga kita pindah ruaskan, kita dapatkan hasil akhir untuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, yang di dalam kurung ini X1 ditambah X2 ini adalah jumlah dari kedua akar persamaan kuadrat. Nah, nilai ini kita dapatkan dari jawaban soal A, yaitu min 4, sehingga kalau saya masukkan di sini menjadi min 4 kuadrat. Sedangkan X1 kali X2 ini adalah hasil kali dari kedua akar persamaan kuadrat. Hasil ini kita dapatkan dari jawaban soal B, min 1, sehingga di sini min 2 dikalikan min 1. Maka didapatkan hasil akhir 16 ditambah 2 sama dengan 18. Demikian materi Ibu untuk hari ini. Untuk lebih jelasnya, apakah kalian sudah paham atau belum, kalian bisa mencoba tugas. Kalian kerjakan 2 soal ini ya. Dengan harapan kalian lebih paham lagi kalau mau mencoba soal. Nah, kalau masih belum paham, kalian bisa bertanya via Japri ke Bapak Ibu pengajar. Demikian anak-anak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.